Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa bermujahadah kembali, bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka ngobrol perkara Islam. Dan kali ini kita akan sharing kembali terkait dengan perjalanan hijrah para inspirator hijrah terutama yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu kawan kita, salah satu inspirator bagi para pemuda-pemuda hijrah yang ada di Cianjur terutama. Hari ini kita akan sharing dengan Ustadz Rijal dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan berbicara dan akan sharing dengan beliau terkait dengan bagaimana titik balik perjalanan hijrah beliau, terus bagaimana beliau menyalurkan energi positif di kalangan para pemuda-pemuda terutama yang ada di Cianjur. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri taurat kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada umatnya, terutama kita semua yang berharap senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat fillah rahimakumullah, tanpa mempersingkat waktu kita sapa saja Ustadz Rijal. Ustadz Rijal, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Istri-istri? Oh enggak ada. Ya, istrinya ya. Alhamdulillah. Istri satu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sahabat kita semua, beliau ini adalah Ustadz Rijal. Jadi yang seperti sebelum-sebelumnya kita review ke belakang, bahwasanya beliau ini sering disebut-sebut namanya sama beberapa teman-teman yang tempoh hari kita sering sharing. Nah, kali ini kita akan berbincang langsung dengan beliau bagaimana titik balik perjalanan hijrah beliau, bagaimana dan siapa beliau yang sebenarnya. Mungkin pertanyaan pertama buat Ustadz nih. Sebenarnya Ustadz ini asli orang Cianjur Ustadz ya? Asli orang Cianjur, terlahir di mana Ustadz? Itu bisa ceritakan perjalanan antum lahir di Cianjur, terus antum berapa bersaudara atau seperti apa silakan? Biografinya lah. Makasih ya Ustaz Denny telah memberikan kesempatan pada malam hari ini dan mengundang saya pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yaitu di Masjid Ar-Rodiyah gitu. Di tempatnya atau Ustaz Firman, terima kasih sudah memberikan kesempatan tempatnya sehingga bisa berkumpul dengan teman-teman Kopeah pada malam hari ini. Ya alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Kopeah gitu ya saja. Dan saya juga sama seperti teman-teman semua gitu. Kerjaan saya itu ya nongkrong gitu Ustaz gitu. Itu main gitar gitu, itu biasa gitu. Walaupun sampai sekarang belajar tuh bisa-bisa ya. Walaupun seperti itu gitu. Jadi kalau perjalanan hidup saya dilahirkan termasuk kalau bahasa ininya di kota saja, di daerah Ranca Bali Wetan gitu, Rapeta gitu, Sorok Pandan lah gitu ya. Nah itu kan istilahnya kalau zaman saya dulu, zaman yang dimana tidak seperti sekarang gitu. Kalau istilahnya gelut sama gelut, hayu gitu. Awan seri bacok gitu, zaman dulu. Daerah rawan. Jadi istilahnya kalau dengar nama Ranca Bali itu udah beda gitu ya hawanya itu gitu. Karena udah terkenal dan memang termasuk lingkungan yang saya rasakan luar biasa gitu. Bahkan di tempat saya itu gitu. Istilahnya kalau ketika saya dulu minuman keras gitu istilahnya
termasuk kalau bahasa dulu mah ajreng jangan teh ganja gitu ya. Bahasanya masih inget gitu ya. Jadi lamun itu ya sok istilahnya dina amplop dina naon gitu. Udah selesai. Nah istilahnya ketika itu walaupun alhamdulillah karena memang keluarga saya termasuk keluarga yang memang islamis gitu. Walaupun saya bergaul dengan teman-teman seperti itu gitu ya, tapi alhamdulillahnya itu belum pernah gitu. Bahkan di depan saya gitu ya, di meja cek bahasa gitu namanya. Istilahnya nah gitu. Ganjakna gitu, minumanana gitu ya, ditemrakin gitu. Tapi alhamdulillahnya itu mungkin karena memang keluarga saya itu alhamdulillah masih keluarga yang memang bahkan mungkin kalau bisa dikatakan bapak saya itu juga termasuk sesepuh lah gitu, jadi ada rasa malu gitu ya sesepuh di kampung tersebut gitu. Jadi imam masjid gitu ya, terus juga sering juga di misalnya sesepuh di sana masuk toko lah gitu. Nah alhamdulillah gitu. Makanya nah walaupun tetap kalau bahasa sekarang kalau istilahnya apa ya istilahnya sekuler gitu namanya sekuler teh ya istilahnya bebas. tadinya sholat terus maksiat jalan STMJ badannya sana sama gitu ya nongkrong jalan-jalan gitu ya gitu walaupun tadi tidak melarang orang untuk berbuat maksiat membiarkan saja gitu jadi caranya mah nafsi lah gitu bahasa zaman dulu kan saya kan nafsi we kita mah gitu ya udah nah tapi alhamdulillah gitu pada waktu itu ada guru saya gitu sampai sekarang beliau istiqomah gitu ya sampai sekarang dia mengajar saya gitu membimbing saya sampai sekarang gitu Ustadz Rusli gitu. Nanti kita undang Ustadz Rusli mungkinnya ke depannya. Nah, ini kemarin beliau ini kan disebut oleh salah satu bintang tamu juga. Nah, sekarang antum berada di sini nanti besok mungkin Ustadz Rusli yang kita coba undang. Nah, beliaunya itu gitu ya istiqomahnya beliau gitu luar biasa mengajak saya gitu sampai istilahnya membimbing itu waktu itu saya di situ mulai titik baliknya Ustaz ya berarti ya. Cuma ini jadi beliau itu kan ahli qiraat. Jadi kalau kita tahu lah ya kalau beliau kalau udah ngaji di depan itu udah nikmat lah gitu ya. Nah, maka saya sempat saya pengen belajar nih gitu ya, baca Quran yang bagus gitu. Kalau di sini Ustaz Firman ya ahli qiraat gitu. Nah, pengen belajar ngaji Quran yang bagus, yang pasti gitu. Kalau dulu kan zamannya bukan zaman murotal, zaman qiraat itu gitu, suaranya itu luar biasa lah. Kori gitu. Kori. Nah, pada waktu itu kan saya kalau ke masjidnya alhamdulillah gitu ya, termasuk yang remaja masjid juga di Masjid Al-Ma'bad gitu ya dulu. Nah, akhirnya di situ ya udah yuk belajar gitu, belajar apa ya gitu. Nah, sedikit-sedikit beliau tuh menyampaikan tentang Islam. Ternyata Islam. Nah, walaupun tetap gitu, sampai beliau tuh mau turun ke bawah gitu. Mau turun ke bawah itu gimana? Ternyata beliau juga jago saat main gitarnya. di sambil nongkrong beliau mainin gitar tapi nyanyinya apa ya Thaibah luar biasa gitu. Wah, ternyata tidak hanya jago qiraat beliau luar biasa dari situ gitu. Nah, sempat dengan beliau tuh saya juga sempat yang namanya pergaulan saat ya udah walaupun udah hijrah dengan beliau tapi saya juga kadang sempat lepas gitu. Sempat terbawa arus juga. Terbawa lagi gitu namanya dengan lingkungan saja. Ternyata benar ya lingkungan itu ngaruh saja. Makanya ada komunitas hijrah alhamdulillah jadi lingkungan kita bisa terjaga saja gitu. Nah, sampai akhirnya titik baliknya itu adalah di situ tuh beliau tuh tidak putus asa gitu. Sampai ngajarin Ustaz ya. Jadi beliau sempat ngundang gitu. Ustaz itu ada kan gitu kalau ke saya mungkin bukan ustaznya ada Zal gitu ya. Itu ada acara sanlat di gede. Aduh, semangat kan ya. Nah, kalau itu mah kan komo di teh aya akhwat. Sok kita ke rumah kan gitu nih gitu. Wah, semangat. Tadi dinya teh ngajak Ustaz Deni Wapa geuningan Ustaz bau Ustaz Deni Wapa Ustaz aya sanlat ieu rangka itu ayo gitu. Tadi dinya jawab teh mulai we gitu. Mulai belajar Islam dengan baik. Nah, di dinya teh diberi pertanyaan urang teh rek naon hirup teh gitu. Tadi dinya mulai inget deui
oh bener naon guru disampaikan ku pangarsa Ustaz Rusli teh emut di dinya. Ya sedikit saya potong dulu Ustaz, terkait tadi titik balik antum perjalanan hijrah, mungkin nanti di pertengahan kita lanjut lagi dengan titik balik antum. Nah terkait dengan tadi perjalanan hijrah antum tadi ya, kita kan paham dengan faktor lingkungan yang begitu luar biasa, membuat orang-orang yang hijrah itu terkesan balik arah lagi dengan karena lingkungan. Nah karena yang saya pertama kenal dengan antum itu kan pertama dulu dengan Abu Wafa juga yang ini itu di Jalan Raya. Dulu di Jalan Raya kita kenal, saya juga lagi gondrong, antum sama Kang Giok, Ya. salah satu preman Solok Padan juga. Ya. Ya jadi saya juga kenal Giok. Kang Giok ini adalah salah satu orang yang sangat sedikit disegani lah gitu kan di wilayah sana. Nah pertama gini Ustaz, saya pengen antum ceritakan kenapa antum tiba-tiba tadi sudah titik balik, antum sudah belajar sama Ustaz Rusli, tiba-tiba lingkungan yang begitu luar biasa membuat antum berakhlak kembali gitu ya, dan merasa begitu kuat lingkungan ini gitu kan. Nah menurut antum sendiri lingkungan yang ada saat itu dengan yang hari ini kita rasakan ada perbedaan atau ngejauh beda itu Ustaz? Kalau saya lihat sih kalau lingkungan mungkin tidak jauh beda Ustaz gitu. Cuma mungkin kalau sekarang tidak sanembrak baheula gitu lah bahasanya. Seselumputan walaupun tapi dari sisi yang lain lebih parah gitu Ustaz. Nah, namun tadi saya tuh merasa sendiri Ustaz pada waktu itu. Tidak ada teman gitu. Nah, karena tadi Kang Deni wafat gitu, itu belum. Jadi cuma saya gitu. Pada waktu cuma kakak gitu. Walaupun kakak sendiri kan kalau dengan kakak agak canggung saja. Nah, tapi kalau dengan Sadeni wafat saya dari kecil beliau nggak ikut, saya sendiri gitu. Kalau beliau masih gaul gitu, saya jadi nggak ada teman gitu. Nah di situ sebenarnya titik balik ketika makanya lingkungan teman itu harus mencari teman yang baik di situ. Makanya ketika beliau masuk gitu ya, dengan saya bareng-bareng hijrah lagi. Nah disitulah saya agak bisa istiqomah, merasa ada temen gitu, kemana-mana ada temen gitu, jadi enak gitu. Nah disinilah makanya kenapa tadi adanya Kopiah ini luar biasa Ustaz. Untuk mewadahi orang-orang yang tadi merasa sendiri saat hijrah tuh gitu Ustaz. Alhamdulillah ya. Berarti benar-benar antum itu proses hijrahnya itu dengan keistiqomahan sosok Ustaz Rusli ya pada saat itu. Nah apakah ketika proses hijrah itu balik itu antum tiba-tiba ada bentuk penyesalan ingin berubah menjadi orang baik atau ada ilham atau ada kejadian-kejadian yang buat antum berpikir ulang gitu atau seperti apa tiba-tiba langsung antum proses hijrah itu yang ngikutin sosok ini atau ada kan biasanya ada orang yang hijrah itu bermimpi ketemu dengan almarhum ibunya atau bermimpi ada kejadian-kejadian khusus yang membuat dia titik baliknya mulai bangkit gitu. Kalau antum sendiri seperti apa Ustaz? Kalau saya sendiri sih dulu sempat karena tadi titik balik kembali hijrah itu adalah ketika saya ini diskusi kalau bahasa sekarang debat ya gitu di rumah itu dengan kakak gitu. Ketika nonton Ustaz Aris itu ya? Ya Ustaz Aris gitu. Dia kan masih istiqomah juga ya. Nah ketika nonton TV di komen gitu ngomong-ngomong gitu. Akhirnya oke, tidak sesuai dengan Islam, banyak yang tidak sesuai dengan Islam. Ternyata selama ini Islam itu luar biasa Ustaz gitu. Nah disinilah saya tuh merasa terinspirasi kembali sebenarnya. Jadi ketika ngobrol tuh kan kalau ini saling gitu ya diskusi tentang Islam itu lebih kental. Jadi disitulah mulai ini gitu. Walaupun sempat tadi kena beratnya itu adalah ketika hijrah itu gitu ya. Itu adalah ketika tadi lingkungan itu benar gitu Ustaz. Kalau udah sendiri merasa dikucilkan gitu dari semua orang gitu. Nah itu yang tantangan paling berat dalam hidup gitu. Saya hati mah gitu ya udah full gitu ya pengen ke Islam gitu ya. Sementara tadi tidak ada temen itu luar biasa. Saya gini gitu dijauhi masa dijauhi gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ada Mang Ajul gitu ya di sini ada Ustaz Agus ada Mang Harun gitu dan yang lainnya gitu. Alhamdulillah saya orang-orang yang tadi di antum sebutkan kita dudukan nanti di sini. Amin. Alhamdulillah bisa ini gitu ya. Nah, makanya saya bersyukur sekali gitu ya
dengan banyaknya komunitas-komunitas ini gitu, justru saya merasa ini justru wadah bagi kaum muslimin untuk tadi bareng-bareng supaya tadi menghindari lingkungan-lingkungan, bukan menghindari sih sebenarnya, menstabilkan. Karena kalau orang yang baru kalau sudah lama insya Allah saja misalkan di lingkungan apapun udah biasa kayak gitu. Tapi orang-orang yang baru hijrah gitu ya, itu perlu. Kalau sendiri mah kan gitunya, kalau mengajul mah hijrah sorangan mah pasti bingung gitu, gitu bener gitu. Tapi kalau hijrah bareng-bareng gitunya, ada teman, ada yang saling mengingatkan, insya Allah gitu. Kita akan istilahnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, di situ terasanya tuh gitu. Antum sendiri ngerasain gimana ketika sebelum hijrah dan setelah hijrah sekarang? Apakah ada bentuk penyesalan atau merasa ada sebuah kenikmatan luar biasa setelah hijrah sehingga antum merasa sayang seandainya kalau hijrah ini tidak dirasakan oleh semua orang, atau seperti apa perbedaannya? Luar biasa, saya merasa bersyukur dengan hijrah ini. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena apa? Selama ini gitu ya, saya ini hidup tuh terjelas gitu. Tujuan hidup teh tepuguh gitu, erek naon di dunia teh gitunya, itu terjelas gitu. Tapi ketika kita hijrah, oh ternyata hidup saya itu gitunya cek guru sim abdi gitu, dari mana untuk apa dan akan kemana, kata pertanyaan itu masih membekas gitu. Jadi di mana orang teh, oh diciptakan Allah terus tapi karinci eta menjadi muaskeun diri abdi gitu. Selama iya ngaji teh, oh benar gitu orang teh sampai benar-benar yakin teu aya di karaguan gitu. Yen diri abdi teh di Allah gitu. Eta mah jeung bukti secara istilahnya akliyah jeung apa istilah nakliyahna teh bener-bener gitu. Jadi secara akli, secara nakli teh karaos gitu. Terus kenaon orang hirup teh asal mah ya tadi nongkrong tepugu, gawe oge asal tepugu gitu. Tapi geus nyaho mah oh urang teh rek naon di dunia teh? Oh rek ibadah. Oh berarti segala rupa aktivitas kahirupan urang teh jadi nilai ibadah. Usaha, dagang, bahkan asup ka WC jadi ibadah. Subhanallah, ternyata pahala unggul geuningan baheula mah nu disebut pahala teh salat unggul san. Rupanting mah salat teh cenah, nu lain mah keun we cenah. Nah eta ayeuna mah mentak alhamdulillah teh terjaga geuningan urang teh gitu nya aya dina Islam teh gitu. Jeung nikmat, lain malah menyesal gitu. Nikmatna teh naon? Nah, benar-benar gitu nya mensyukuri, bahkan bisa mensyukuri istilahnya walaupun masih jauh gitu. Ternyata benar-benar ketika Islam memberikan kepada masuk ke dalam diri saya gitu nya, ternyata apa? Nikmatnya itu adalah bahkan kan nikmat sekecil apapun bisa kita syukuri gitu. Kalau Islam tuh ajarannya sampai segitunya gitu. Bahkan saking nikmatnya antum ingin bagi-bagi kenikmatan antum itu kepada yang lain gitu ya. Ajak hijrah untuk lebih baik lagi gitu. Betul. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, seperti biasa saya ingin sampaikan dulu kepada kawan-kawan hijrah semua bahwasanya kali ini kita sharing time ini berada di Masjid Ar-Rodiyah Sabandar Cianjur, dan agenda ini senantiasa terus dijalankan. Dan kali ini sponsor dari agenda kita ini adalah tidak asing lagi, ada kopi. Di tangan saya ada kopi Dulur gitu kan, kopi Dulur asli Cianjur. Mungkin Ustaz Rijal juga sudah mencicipi ya. Sedikit iklan dulu jadinya. Nah, ini saya perkenalkan, ada kopi Dulur. Kopi Dulur ini asli kopi buatan Cianjur. Nah, jadi kawan-kawan semua bisa mencicipi kopi Dulur dan juga bisa membelinya di Cianjur. Jadi kalau ketika kawan-kawan mampir ke Cianjur, jangan lupakan kopi Dulur. Nah, kopi asli Cianjur ini insya Allah raos, nikmat, gurih untuk dinikmati. Nah, jadi ya silakan dicicipi dan dibeli. Baik, kembali ke Ustaz Rijal. Ustaz, saya kan tahu antum itu adalah sosok yang begitu mandiri. Mandiri itu dalam artian anak ada satu yang begitu menurut anak ini begitu luar biasa di sosok antum.
antum tuh mandiri. Jadi benar-benar seorang laki-laki bagi saya, antum tuh bagi saya sebagai seorang teman itu, antum ini adalah sosok laki-laki yang sebenarnya. Kenapa? Di samping anak melihat antum itu seorang waktu bujang, antum seorang mandiri. Ketika antum sekarang sudah berumah tangga, antum pun juga seorang saya kenal lah seorang pekerja keras itu kan yang luar biasa lah. Nah, maksud Anda tuh ketika proses hijrah seperti itu, apakah itu pernah dirasakan antum? Apakah dari kerjaan hijrah malah orang benar-benar mikiran masa depan gitu, benar-benar hayang mandiri gitu? Apakah belajar mandiri itu setelah mengenal hijrah atau memang pendidikan dari orang tua ketika antum menjadi sosok pribadi yang mandiri gitu, atau seperti apa sih? Memang kalau saya pribadi gitu, kebetulan ya saya dilahirkan bukan dari keluarga yang memang wah gitu, ya keluarga yang sederhana gitu. Saya juga mensyukuri itu gitu. Dan dari beberapa saudara gitu ya, saudara, ada kakak, ada adik gitu. Kakak saya kan ada yang perempuan satu gitu, dan yang kedua yang laki-laki, semua perempuan semua gitu ya. Alhamdulillah tinggal satu lagi yang belum menikah gitu. Nah, dari sana karena memang anak yang paling tengah gitu ya, biasanya kan beda ya kalau paling tengah gitu, beda dengan yang paling atas atau paling bawah gitu. Biasanya nggak terlalu gitu orang tua tuh. Jadi bahkan saya lebih banyak mengalah dari awal gitu, bahkan kalau saya katakan dari sisi pendidikan saja gitu ya, yang lain mah alhamdulillah gitu ya, sampai ada yang kuliah gitu ya. Tapi kalau saya gitu ya, istilahnya tidak sampai gitu ke sana gitu, jauh gitu. Karena memang saya melihat orang tua saya kasihan juga gitu, banyak yang harus dibiayai gitu. Makanya saya lebih banyak begitu saya ini ya udah saya cari pekerjaan sendiri aja gitu. Cari penghasilan sendiri. Nah, gitu. Mulai dari tadi bekerja gitu, bahkan mau kerja kasar ataupun kerja istilahnya halus, insya Allah gitu. Dan banyak terinspirasi dari bapak saya. Bapak saya kan tidak bahkan banyak mengajarkan hal-hal yang memang istilahnya cekolotek ulah bawaan gitu, gitu. Nah, istilahnya ajaran gitu terus berjalan. Gitu. Makanya dari ajaran-ajaran itu istilahnya ya saya mengikuti jejak bapak saya, sehingga bapak saya memang istilahnya banyak istilahnya keahlian dan akhirnya ya saya mengikuti itu, banyak belajar gitu, dan alhamdulillah gitu, mulai belajar berjualan gitu, dari mulai saya diajarin jualan, dimodalin gitu ya, terus juga istilahnya kerja kasar juga kayu gitu, diajarin juga gitu, sampai ya alhamdulillah ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada saya sampai sekarang, dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Berbeda dengan yang lain, kalau kakak saya lebih fokusnya ya belajar gitu, dia mah emang dari dulu juga dia ngejarnya emang pendidikan. Kalau saya lebih kepada tadi dunia yang memang langsung gitu, praktek lah bahasa ininya gitu. Makanya kalau dari akademisi tidak terlalu, saya lebih banyak tangan gitu, ngereng gitu bahasanya. Berarti nggak jauh beda kayak aneh. Ada anak kan juga sama, akademisinya luar biasa, tapi anak juga. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kayak baik, nanti saya kasih kesempatan buat kawan-kawan semua yang ada di sini untuk bertanya sama Ustaz Rija ya, terkait dengan perjalanan hijrah beliau gitu kan. Namun sebelumnya saya ingin juga tanyakan sama antum tadi. Sebenarnya siapa sosok di keluarga antum yang benar-benar berperan penting dalam kehidupan antum gitu, yang membuat antum menjadi hari ini luar biasa lah gitu kan. Luar biasa dalam artian antum sekarang sudah bisa mandiri, sudah banyak. Saya bukan 1-2 kali gitu. Banyak ketika ngobrol dengan kawan-kawan itu, ketika sharing dengan antum itu banyak yang tercerahkan. Mungkin dengan sosok pendekatan antum dari hati ke hati, atau juga mungkin membuat mereka menjadi nyaman gitu. Nah, maksud saya tuh sebenarnya yang dari pihak keluarga sendiri, siapa yang membuat antum sekarang itu bisa berubah gitu kan. Dan juga mungkin dari
satu dari keluarga, yang lainnya mungkin dari luar, mungkin dari tokoh tadi, mungkin ada Ustadz Muslim. Nah sekarang saya ingin tanyakan, sosok di keluarga yang benar-benar berperan penting dalam kehidupan hantu itu siapa sebenarnya? Kalau yang saya rasakan ya tentu ya orang tua. Orang tua ya. Orang tua, kalau istilahnya sosok orang tua ini ya Tidak bisa digantikan ya. bisa digantikan. Karena apa? Kalau sekarang udah meninggal ya dua-duanya gitu. Cuma luar biasanya itu kalau sosok ibu adalah dengan kebawelannya terhadap kita ya, untuk taat kepada Untuk Allah, kesayangnya untuk gitu ya. salat kiamat udah bawel gitu bahasa itu. Kalau sosok bapak saya itu sosok yang betul-betul sabar. Jadi kalau beliau itu kesabarannya, kalau bahasa sekarang itu ya kesabaran tingkat dewa gitu. Saking sabar-sabarnya. Jadi kalau beliau ini orang disakiti orang juga beliau tuh luar biasa sabar gitu. Walaupun istilahnya ke masjid saja beliau jadi ini, ada orang yang pengen masuk, beliau itu sabar aja. Tapi tetap masyarakat melihat beliau gitu. Akhirnya sampai-sampai masyarakat sendiri walaupun dengan kesederhanaan beliau lebih memilih ke beliau daripada tokoh-tokoh yang lain pada waktu itu. Sampai akhirnya kalau di kampung saya itu ya memang istilahnya sosoknya itu sosok yang istilahnya merasa kehilangan, bahkan sampai luar biasa gitu. Ketika beliau meninggal pun gitu ya, luar biasa gitu. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang saya dapatkan yang di luar nalar saya gitu. Di luar nalar saya, bahkan pokoknya resepsinya luar biasa yang saya juga entah gitu tidak terbayang gitu ya dari sisi beliau gitu. Bahkan saya sering juga gitu ya, kalau ketika saya sudah hijrah itu banyak diskusi juga dengan beliau tentang ya terutama tentang agama gitu. Diskusi sempat saya juga ini gitu. Kalau istilahnya diskusi sharing itu udah biasa. Biasa gitu ya. Beliau hanya mendukung gitu. Makanya ketika acara-acara di masjid gitu, acara-acara hijrah gitu kita gitu, itu beliau senantiasa support gitu, makan minuman apapun gitu. Akhirnya ya istilahnya dari diskusi dengan beliau gitu, sempat juga saya diskusi ada fitnah-fitnah saja dari masyarakat sampai ke bapak saya. Tapi di cover sama Alhamdulillah ketika beliau menyampaikan terbuka dengan saya sampaikan apa adanya. Saya bilang selama ini ketika saya hijrah ini apakah terlihat menjadi orang yang senantiasa bermanusia. Nah, sampai-sampai masyarakat di situ aneh ke saya, Ustaz. Ini nggak pernah pacaran gitu, tahu-tahu nikah gitu. Ini yang justru lucu gitu. Nah, di mana gitu? Nah, di mana gitu. Ayo lain mah cenah nuntun awewe wae cenah ieu nikah gitu. Tiba-tiba nonton budak. Nah, itu luar biasa tas nikah gitu. Ya, ini sebenarnya sekarang kan fenomena hari ini melihat pemuda-pemuda hijrah, mereka mengatakan dirinya sudah menjadi seorang pemuda yang sudah hijrah. Tetapi faktanya memang kita lihat tidak sedikit dari para pemuda-pemuda hijrah ini hanya menggunakan baju hijrah saja. Tetapi seperti contoh kecil misalkan dia sering pakai celana pendek, padahal kan kita paham aturannya kalau laki-laki batasan aurat seperti apa. Dan juga itu paling kecil, paling besarnya lagi ada yang menggunakan ribawi gitu kan, karena menggunakan padahal dia mengatakan dirinya sudah hijrah. Nah, menurut antum sendiri, penilaian antum sendiri terkait dengan para pemuda-pemuda yang mengaku dirinya hijrah tetapi belum bisa sepenuhnya hijrah, itu seperti apa? Apakah menurut antum ini hanya sekedar ikut-ikutan saja atau seperti apa? Menurut antum sendiri gimana? Melihat fenomena hari ini kan banyak yang mengatakan dirinya hijrah. Ibarat ginilah, ibarat ada koperasi syariah tapi jelema lain syariah, konvensional gitu. Menurut antum sendiri gimana, Ustaz? Kalau saya melihat sih ya luar biasa juga, Ustaz. Kenapa ya berarti perasaan Islamnya udah mulai muncul. Jadi Tumbuh gitu. Ya, semangat untuk kembali ke Islam itu sudah ada. Tinggal ya mungkin ini tugas kita saja yang memang istilahnya mengarahkan tadi hijrahnya itu adalah jadi sebenarnya udah ada modal awal ketika mereka ingin hijrah. Artinya kalau ingin hijrah kan ingin berubah. Cuma tadi mungkin ada hal-hal yang memang belum istilahnya kalau bahasa ininya baru sedikit lah gitu. Nah makanya kalau bahasa saya sih ya secara pribadi gitu ya, kalau istilahnya seperti Islam itu harus Islam yang kafah gitu.
oh Islam apa ya di grup kelompok anyar lain sesuai Jadi dengan curigai gitu ya. sesuai dengan di dalam Al-Qur'an maksud saya begitu seperti di dalam surat Al-Baqarah gitu ya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah gitu. Nah itu jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an itu kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya saja khawatir lepas ya. Nah kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu dikatakan, hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara apa? Secara keseluruhan gitu. Tong wawarehan, nah didinya maksudnya. Jadi ketika Islam kapal itu kumaha nya nanti mulai akidah gitunya, syariah gitu, dakwah gitu. Bahkan tadi gitu, apa istilahnya? Hal-hal yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Muamalah oke kan Islam. Berarti kebanyakan orang hari ini mengartikan kapas di sini itu belum kapas sebenarnya namanya. Karena hanya mengenal ritual aja. Betul. Padahal apa di sini itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi ada dari A sampai Z memang itu yang disebut dengan kapan. Oke, Ustaz. Menarik itu ya kawan-kawan semua terkait dengan tadi perjalanan hijrahnya Ustaz Rijal yang senantiasa menjadi inspirator buat kita semua gitu kan, terkait dengan bagaimana peran beliau di tengah-tengah masyarakat, bagaimana peran beliau di kalangan anak-anak pemuda di lingkungannya, dan beliau menjadi berperan bukan merubah lingkungan. Nah, menurut Ustaz sendiri nih pertanyaan yang menarik gitu kan, ketika kita zaman Rasulullah ketika kita menyebutkan kata remaja, kata pemuda, itu yang tergambar itu adalah sebuah kebangkitan, sebuah hal yang positif, sebuah hal yang menunjukkan semangat yang luar biasa. Nah, kalau hari ini di tengah-tengah masyarakat ketika melihat sosok remaja, kan seperti yang di depan kita nih remaja, terus ada lagi pemuda itu kan identik dengan negatif. Nah, menurut Anda sendiri, kenapa gitu kan bisa-bisanya ketika kita hari ini mengatakan kata remaja dan pemuda itu identik dengan hal yang negatif? Apa yang salah dari keadaan ini? Menurut Anda sendiri apa yang penyebab ini? Luar biasa. Nah sebenarnya sih kalau yang saya menurut pendapat saya gitu ya, mungkin ada di sini yang lebih ahli saja terkait itu, ada Ustaz Agus di sini ya. Terus juga ada yang lainnya nih gitu ya, yang mungkin lebih pas gitu untuk menjelaskan ini semua gitu ya. Nah, yang jelas sih misalnya kenapa sih pemuda saat itu gitu ya ini tidak seperti di zaman Rasulullah. Padahal mereka sendiri adalah notabene gitu ya muslim gitu. Pasti muslim lah gitu. Karena memang beliau semuanya juga diberikan oleh keluarga muslim muslim. Nah, yang saya pahami sih ini faktor pemahaman saja, pemikiran saja gitu, ilmu saja kalau bahasa ini gitu. Ya, jadi kalau misalkan memahami Islamnya sepotong, kalau sering diibaratkan orang buta memahami gajah. Jadi ketika orang buta memahami gajah, kalau dia orang buta ini hanya memegang tularenya saja, maka kata dia gajah itu apa? Ya seperti trompet gitu, panjang. Ada juga yang memegang apa? Tadi kakinya, gajah itu seperti apa? Jika tihang gitu. Karena megang tiga itu. Ada juga yang memegang ekornya. Oh, gajah itu seperti pecut gitu. Nah, ada juga yang istilahnya memegang badannya. Gajah itu juga naonnya gitu. Jika dinding ya, saking agengna gitu. Nah, betul tak aya nu nyepeng kotoranan aja. Gajah juga naon lah gitu. Nah, tapi lamun misalkan orang buta eta gitunya dipegang semuanya dari ujung sampai ke ujungnya, pasti deskripsinya gitu. Jadi istilahnya lamun secara ieu itu secara luasna bahwa gajah oh ternyata aya tulawean, aya gadingan, aya misalkan badanna gede gitunya, kakina gede, aya buntutan, kan disebut gajah gitu. Pasti beda gitunya penjelasannya. Begitu juga tadi memahami Islam gitu. Kalau misalkan memahami Islam itu hanya misalkan salat saja, Islam kan salat, udah kayak gitu salat. Memahami Islam zakat hungkulnya zakat kayak gitu.
ayah gitu, infak nama rajin tapi tadi salatan ayah gitu. Bahkan kalau memahami Islam itu karena tadi saya mah bersedekah itu supaya mengembalikan karena ada dalil yang mengatakan tadi akan dilipat gandakan rizkinya, emang betul gitu. Tapi kalau hanya itu saja kan bukan itu gitu. Nah tapi juga ada juga yang istilahnya ketika memahami tadi Islam itu hanya sekedar muamalahnya saja. Misalkan dia memang tadi gitu jago dari sisi bisnis tapi dari sisi yang lainnya juga. Nah padahal tadi kalau misalkan memahaminya sepotong-sepotong bahaya gitu, tidak akan tergambar Islam tadi kafah tadi. Kalau misalkan memahami gajahnya itu utuh ya utuh. Begitu juga memahami Islam. Kalau Islam ini utuh dipahami gitu, karena kan kita juga ketika belum paham diibaratkan orang kita yang belum tahu apa-apa gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan ilmu dengan inspirasi dari para guru-guru kita gitu, istilahnya maka kita akan memahami itu secara kafah. Oh ternyata Islam itu mengatur ini insya Allah tadi pemuda pun akan bangkit. Karena tadi di zaman Rasul pemuda itu luar biasa ya. Misalnya ahli-ahli di dalam apapun gitu. Tidak hanya ahli agama gitu, dunia pun jago gitu. Ada jago dalam perdagangan, bisnis gitu. Jago juga di dalam memainkan pedang gitu. Jago juga di dalam berperang gitu. Itu kan kita bisa lihat ternyata Rasulullah kita itu pasti melihat sosok Rasulullah kan. Rasulullah itu kan istilahnya beliau mencontohkan dalam segala aspek gitu. Nah maka kan kita harus mencontoh beliau gitu. Suka ada tuh si bilang ke saya gitu, ya nyontoh Rasulullah mah cuma biasa ada beliau mah dimaksud gitu. Nah, saya sering membalikan gitu. Kalau misalkan Allah itu menciptakan Rasul itu bukan untuk dicontoh bagi manusia, mungkin Rasul itu dari kalangan malaikat gitu. Makanya dari kalangan manusia beliau makan, beliau minum gitu ya, beliau juga menikah gitu. Dan beliau juga melakukan semua aktivitas seperti kita, tidur juga. Artinya apa? Ya Allah sudah menyesuaikan. Bahkan ada dulu pemuda gitu di zaman Rasul nih gitu ya, ini sedikit cerita saja gitu. Ada yang ketika dia ini ingin mendapatkan pahala, dia saum tidak pernah batal. Terus saja berhari-hari gitu. Ada juga dia sholat malam terus gitu, tidak melakukan aktivitasnya itu sholat terus gitu tiap harinya gitu. Sampai istilahnya saking tadi dia ingin mendapatkan apa. Lalu Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, saya juga sama. Tidur, makan gitu ya, berkeluarga dan sebagainya gitu. Maka antum mencontoh saya itu seperti saya gitu. Jangan justru tidak gitu, berlebihan gitu sampai saum tidak boleh, tidak batal-batal gitu. Saum Daud aja kan ada batalnya kan gitu. Nah itu. Nah di sini istilahnya kadar Allah gitu kan. Menurunkan Rasul kepada kita ya untuk dicontoh dan sesuai dengan kita. Pasti gitu, karena nggak mungkin Allah itu maha tahu kan tentang kita gitu. Kalau Allah maha tahu tentang kita berarti kita bisa mencontoh dia. Jadi jangan mengatakan tidak mungkin. Faktanya apa? Para sahabat bisa ya. Yang jauh dari sahabat siapa? Muhammad Al-Fatih gitu ya. Beliau bisa mencontoh Rasulullah. Ada juga Salahuddin Al-Ayyubi berapa ribu tahun dari Rasulullah gitu. Beliau bisa menjadi sosok seperti Rasulullah gitu. Walaupun ya kalau Rasulullah aja tidak akan pernah tergantikan dengan kemuliaannya gitu. Tapi maksudnya beliau, mereka ini, para ulama ini bisa mencontoh gitu. Imam Syafi'i gitu, Imam Hanafi, Imam Hambal gitu. Atau kalau di dunia matematika misalkan ada Al-Jabar gitu ya gitu. Ini luar biasa. Imam Bukhari yang hafalannya luar biasa. Jadi banyak gitu para ahli istilahnya para ulama-ulama terdahulu bisa tadi mengikuti Rasulullah. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak mungkin bisa mencontoh Rasulullah. Itu mah istilahnya bisikan setan gitu, bisikan syaitan yang dibisikkan kepada kita. Nah, misalkan di sini ada nih pemuda-pemuda, insya Allah bisa. Asal apa? Ada niat, ada keinginan gitu. Apalagi di sini ada pembimbing Ustaz Firman, luar biasa kan ya. Udah terfasilitasi. Duduk di sini ya. Jadi menurut antum untuk merubah cara berpikir dan merubah image masyarakat tentang remaja dan pemuda itu yaitu dari pemahamannya. Ya. Nah, jadi kan kadang-kadang fenomenanya gini Ustaz, di tengah-tengah masyarakat itu ketika anak remajanya
belum punya pacar, orang tua malah merasa bimbang, wah budak orang can boga pabogos, ngerasa tidak normal gitu kan. Tapi sebaliknya ketika dia belajar Islam itu malah disediakan. Nah ini berarti memang pemahaman dari pemudanya sendiri juga pemahaman masyarakat lingkungan gitu kan, yang benar-benar memang kita rasakan sekarang jauh dari aturan Islam. Menarik tadi saja terkait dengan obrolan antum tadi. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin dari kawan-kawan di depan ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Rijal, mangga anu bade pataros. Sok tong waktos nanti payun keur ngobrol di dinya gandeng, ayeuna di abdi barang gandeng di dinya sok. Anu bade naros mah. Oke. Anu bade naros sok ka dieu. Bade naros tadi dia tadi. Nah, ayeuna Aisyah, bade naros naon ka Kang Rijal. Bayar tadi. Oh, Pansok iman teh sok turun naik kadang maksiat jadi kita sholat di atau terus eta teh sok naik kana PC ngalikeun deui teh gitu. Siap. Oke, sana Mina. Faisal. Siap. Ini ada pertanyaan dari kawan kita Faisal, namanya beliau bertanya terkait dengan keimanan gitu kan. Kadang-kadang keimanan itu ada yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Bagaimana menyikapi dan memberikan solusi terkait dengan tadi keimanan kita yang kadang-kadang sering naik turun. Oke, teman-teman, Kang Faisal balik sering di YouTube deh. Mangga. Mangga, tuh. Luar biasa. Mangga. Pertanyaannya pemuda yang luar biasa. Itu pertanyaan yang dan ini memang benar-benar dirasakan ke pemuda gitu. Kadang-kadang kan pemuda ningali parawan gitu, Allah ditingali barang bagus, ditingali dosa gitu kan. Kadang-kadang kan udah gitu kan, ya perasaan udah gitu kayak datang moro anak muda kalau pergi ke rasa. Ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, makanya kan betul, bahkan itu bukan hanya dirasakan tapi disampaikan dalam Al-Quran. Jadi memang wala yajid wala yanqus, kan disebutkan bahwa keimanan seseorang itu adalah ketika kadang naik gitu, kadang turun. Itu betul. Makanya kan bukan hanya, artinya Al-Quran tahu tentang kita gitu. Ya kan tahu. Makanya kan kita bisa merasakan ketika kita naik ibadah itu luar biasa gitu ya. Bahkan istilahnya ibadah sunnah gitu banyak yang dia lakukan. Nah, lalu bagaimana sih gitu ya caranya supaya apa tadi gitu keimanan kita ini stabil gitu. Jadi istilahnya keimanan kita ini bisa walaupun turun gitu ya, tapi tidak sampai jatuh. Jadi kalau turun mah pasti ada gitu. Karena ini udah dikatakan dalam Al-Quran. Kadang kita itu sedang lemah, bahasanya kalau saya lemah gitu ya. Kalau sampai beda lagi kalau misalkan iman di sini tuh bukan kan iman gitu. Tapi iman di sini tuh bukan keimanan sampai keluar iman, bukan. Sampai kafir gitu enggak. Tapi pemahaman tentang tadi wala yajid wala yanqus itu kadang naik kadang turun itu gitu ya. Kalau keimanannya kuat, makanya kan kuncinya tadi ikut ngaji, ikut hijrah gitu. Pertama ya kita bisa mendapatkan apa lingkungan yang baik gitu. Lingkungan yang baik apa ya seperti ini gitu. Kita ada di acara-acara karena kalau HP saja gitu. Kalau tidak dicas gitu ya, itu akan lowbat apalagi kita. Nah, maka charger inilah yang paling penting gitu. Maka bagaimana caranya ya ikut ngaji gitu. Ngaji kalau lebih baik sih ada kajian khusus tadi ya gitu, mengkaji satu sakopah Islam gitu ya dari akidahnya itu dulu diperkuat gitu. Karena apa kalau kuat akidahnya, walaupun turun itu tidak sampai apa maksiat gitu. Turunnya itu gini misalkan, kalau akidahnya itu kuat, dia misalkan hal-hal yang wajib dia akan dia lakukan, seberat apapun dia lakukan. Apa ketika turun amalan sunnah saja yang dia tidak lakukan gitu. Karena apa keimanannya sudah kuat gitu. Jadi walaupun saberat kumaha oge, salat mah pasti dilakukan gitu maksudnya. Kalau keimanan kuat gitu. Makanya kuncinya apa? Karena kan iman tadi masalahnya, maka kita perkuat lagi keimanan. Bagaimana caranya? Kalau misalkan dalam diri tadi ada keraguan di dalam diri, pasti ada pertanyaan-pertanyaan.
nah bener Allah tuh aya gitu. Nah ibarat gitu lah ya gitu. Misalkan kalau pemuda kan kalau bahasa ini masih mencari jati diri saja gitu. Nah misalkan oh apakah tadi gitu apa istilahnya Allah tuh kan teka tingali gitu. Tapi kumaha cara ngabuktikanna yang benar-benar bisa dirasakan ku hate jeung akal urang yang Allah tuh benar-benar aya gitu. Bisa dirasakan. Nah itu bisa sampai kalau kita ngajinya bener gitu. Nah, dari keimanan di sini sampai dari dalil akli, dalil nakli, nah itu udah dapat oleh kita. Insya Allah keimanan kita tidak akan terlalu jatuh. Gitu. Sehingga tadi walaupun jatuh turun gitu, tidak sampai meninggalkan hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Gitu. Ketika dia turun tuh misalkan tahajudnya bolong-bolong gitu ya, duhanya bolong-bolong, saum sunnahnya bolong-bolong gitu ya. Misalkan rawatibnya misalkan bolong-bolong gitunya gitu. Nah, tapi ketika dia naik lagi keimanannya, itu dilakukan lagi gitu. Rawatibnya dia lakukan lagi gitu kalau dalam masalah sholat gitu. Kalau dalam masalah yang lainnya, ya tadi gitu. Nah, biasanya terkendala dari sisi malas. Dan tantangannya apa? Biasanya ketika kita ini keimanan itu biasanya turun adalah malas untuk ngaji gitu. Makanya kan saya mengambil di dalam surat Al-Asr gitu ya, wal asri gitu ya, demi masa gitu ya. Apa istilahnya Allah mengatakan itu sampai mengatakan demi waktu itu kan dengan apa istilahnya wow kosan ya firman ya gitu. Jadi ini sumpah demi waktu gitu ya, artinya innal insan wal asri innal insana lafi khusr sanyana gitu, pakai di penegasan ini pakai kata inna gitu. Manusia teh aya dina kerugian gitu. Artinya apa? Hukum asal manusia teh rugi gitu. Ruginya gitu. Artinya kalau misalkan kita menyia-nyiakan waktu kita, tidak menjadi nilai ibadah, rugi gitu. Nah, tapi Allah memberikan lagi illa, pakai kata illa. Illa itu apa? Kecuali kan gitu. Illal ladzina amanu. Nah, ini gitu, luar biasa gitu. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman gitu. Illal ladzina amanu. Nah, salamet moal cilaka gitu orang teh gitu lamun amal wa amilu sholihat beramal soleh gitu beramal soleh teh gitu asup ka WC bisa jadi amal soleh gitu nya gitu selain salat gitu berbuat baik kepada orang tua gitu nya gitu taat ke orang tua kan gitu beramal soleh gitu bahkan istilahnya kalau orang tua menyebutkan oge nya gitu udah termasuk apa istilahnya dosa. Ya berarti apa namanya cara menanggulangi ketika keimanan turun tadi dicas ya. Handphone memang ketika drop itu dicas. Nah jadi keimanan pun juga ketika apa namanya dalam keadaan turun itu dicasnya dengan peran ibadah gitunya. Kalau misalkan orang ibadahnya ibadah kan. Kalau dulu saya ingin cerita juga sedikit terkait dengan dulu kan ada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i juga Imam yang lain. Para ulama-ulama dahulu juga sama ketika mengalami keimanan sedang turun. Itu ngecasnya tuh berkunjung kepada orang-orang soleh. Berkunjung kepada ulama-ulama. Berkunjung ke ulama-ulama dan di situ semangatnya bangkit lagi, keimanannya bangkit. Namun zaman kiwari maya handphone saja langsung casna full gitu ya. Keimanan itu juga. Jadi kalau bagi saya nih, nanti kalau bagi saya ketika kita keimanan turun, bukan dikatakan wajar, ya memang fitrahnya manusia gitu. Betul. Karena apa? Kita bukan malaikat yang stop terus gitu kan, beribadah kepada Allah. Tetapi manusia itu kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Karena memang fitrah manusia itu kadang seperti itu. Nah jadi ketika dalam keadaan turun ya tadi ngecas ya, kita antum sampaikan ya, jadi kudu ngecas. Dan kita pun juga harus banyak beristighfar dan mohon maaf. Dan ini menjadi salah satu rutinitas kita gitu kan untuk memperbaiki keimanan yang turun. Antum kalau pengen tahu lebih lanjut lagi, nanti ikutin kelasnya sama Ustaz Rijal, ngobrol bareng sharingnya. Ikutin kelas khusus, bisa seminggu sekali saja, bari ngarokok, bari ngopi, bari gigitaran mangga. Asal Allah bari intinya. Beda deh lah. Jadi ada sambil apa tadi ya betul. Jadi banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Iya gitu. Dengan orang hijrah kalau sekarang saja. Ya, jadi dengan kawan-kawan yang sudah benar-benar hijrah. Nah, jadi ini menarik saja. Kadang memang
keadaan Yazid wa Yankus, naik dan turunnya keimanan seseorang itu memang tidak terlepas dari faktor lingkungan. Ini terasa oleh saya pribadi ketika awal mula titik balik hijrah, itu pertama yang dirasakan oleh anak sendiri saja itu ditinggalin teman-teman seperti antum. Saya ditinggalin semua teman-teman, bukan satu dua, semua. Dulu tuh kos-kosan saya itu tempatnya base campnya teman-teman gitu kan. Teman-teman kumpul, tapi ketika saya belajar hijrah, belajar istiqomah, itu semua orang satu persatu hilang. Dan qadarullah Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, jadi ini pelajarannya buat kita bahwasanya ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, sangat mudah bagi Allah untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Seperti antum tadi bilang, antum ditinggalin sama teman-teman antum gitu kan, sama lingkungan antum karena bahasa disisihkan, tapi Allah ganti dengan teman-teman yang lebih baik lagi, lebih hebat gitu. Nah, baik kawan-kawan hijrah semua, menarik ya seperti yang tadi diobrolkan dengan sosok Ustadz Rijal ini. Sebenarnya ingin panjang lebar gitu kan, kalau kita ngobrol dengan beliau ini pasti tidak akan ada selesai ya Ustadz ya. Tidak akan ada selesai karena antum ini bagi anak pribadi tidak cukup dengan waktu sharing kita seperti ini. Mungkin nanti kita sharing lebih panjang lagi. Nah, satu hal mungkin Ustadz, dari antum, pesan apa untuk teman-teman hijrah? Pesan apa dari antum untuk kawan-kawan yang hari ini baru mau belajar hijrah, yang hari ini sudah hijrah tetapi masih belum bisa istiqomah gitu kan? Terus juga teman-teman yang sudah hijrah belajar istiqomah tetapi kadang-kadang tidak mau berkumpul, ingin soleh sendiri. Nah, saya ingin dari antum pesan antum untuk teman-teman hijrah itu seperti apa? Silakan. Ya, ini sebenarnya berat ya, gitu. Bagi saya sendiri sama masih belajar sih. Walaupun ya kita ya pertama ya kita saling mendoakan aja dulu. Pertama ya istiqomah gitu. Kita meminta awal itu ya kita meminta kepada Allah aja dulu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya niat mengazamkan dalam diri kita bahwa saya ini pengen berubah, karena hidup kita ini tidak akan pernah lama gitu ya di dunia ini gitu. Karena memang sudah ada bukti gitu. Bahkan mungkin kemarin saudara kita, kemarin orang itu bareng kita ngobrol sama kita, entah kita juga ketika di sini gitu ya, besok atau lusa Allah panggil gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah istilahnya tulul amal gitu, kalau bahasa ini, atau menunda-nunda waktu gitu, seperti tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Asr. Entah menunggu, kalau misalkan orang sibuk merasa dengan kesibukannya, saya merasa masih sibuk gitu ya dengan pekerjaannya, tahu-tahu udah akhir hidup kita. Atau saya belum nikah, nanti udah nikah, tahu-tahu gitu, udah nikah juga masih saja belum punya anak dan sebagainya. Nah, artinya kita dari harus ada titik mulai gitu, atau titik awal yang harus kita lakukan tadi setelah niat kita lakukan gitu. Istilahnya hijrah ini dengan mengawali kita mendatangi orang-orang yang tadi, orang-orang yang paham terhadap Islam gitu, dan kita belajar kepada beliau semua gitu. Jangan melihat istilahnya, kalau kata Imam Ali itu gitu ya, undur makola wala tandur makola gitu. Tapi undur makola wala tandur makola. Jangan melihat siapa mankola siapa gitu ya, tapi makola gitu, tapi apa-apa yang diberikan gitu, disampaikan. Artinya kita melihat misalkan dia gitu, termasuk saya juga istilahnya dikatakan ustaz dan belum sampai ke ustaz gitu. Nah, istilahnya jangan melihat sosok siapapun, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu adalah kebaikan gitu. Kalau bapak saya mengatakan kalau misalkan telur keluarnya dari ayam gitu, walaupun dari istilahnya kotoran ayam gitu, tapi kalau itu telur gitu, itu ambil saja gitu. Istilahnya kalau itu kebaikan kita ambil saja gitu maksudnya. Nah, jadi istilahnya intinya adalah di sini saya ingin menekankan
coba kita mulai lakukan gitu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah gitu. Itu aja. Tapi kalau dari sampai kapanpun alasan tuh bisikan syaitan itu tidak akan pernah hilang gitu. Itu ada aja gitu. Tapi kalau istilahnya istilah orang Sunda mah Allahumma paksakeun gitu ya. Jadi orang itu kudu maksakan diri gitu. Betul itu. Jadi kalau tidak memaksakan diri, salat oke wegah tuh gitu. Padahal gitu jeung nu fitness berat kena fitness gitu. Tapi apa? Udah bener ada istilahnya apa? Harusnya kita semakin yakin bahwa syaitan itu ada gitu. Kan syaitannya teu katinggalinya, tapi bisikannya bisa kita rasakan gitu. Ketika kita mau melaksanakan salat saja, kayak karek adan, kayak can komat, karek sarakaat cenah gitu. Baru kita melakukan misalkan. Nah, itu kan bisikan-bisikan yang datang gitu. Tapi misalkan kalau istilahnya anu aya duitan misalkan tupang itu kan diberi duit sekian gitu, langsung semangatnya 45 tuh gitu, semangat gitu. Nah makanya gitu ya, artinya bahwa kita lakukan, kita paksakan diri kita ajamkan diri kita ini, karena apa? Kita ini dikejar oleh waktu. Jangan juga kita merasa muda gitu. Saya mah udah masih kene ngora gitu, masih kene SMP gitu, jauh kene. Karena papaknya kematian itu tidak melihat dia muda ataupun dia tua gitu. Dan kesempatan muda itu lebih luar biasa. Akalnya masih fresh gitu nya, hafalannya masih fresh gitu. Istilahnya kalau diisi dengan Islam itu luar biasa gitu, hafalan dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita merasa tadi gitu. Jadi kalau dalam Islam tidak melihat dari sisi apapun, apalagi nih teman-teman hijrah ini, kita tidak melihat dia kaya, miskin atau apa, pokoknya hijrah aja bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada istilah itu gitu. Kalau yang penting dia mau belajar gitu, sok gitu, free gitu ya, gitu. Nggak ada istilah harus bayar bulanan gitu, nggak ada kalau di komunitas hijrah ini gitu ya. Misalkan maksud di sini tuh ya harus misalkan bayar SPP gitu, nggak ada gitu. Nah itu, tapi dia asal mau ngaji ya itu belajar. Ya, syukran Ustaz Rizal atas sharingnya dengan kita malam hari ini. Yang menarik tadi yang antum sampaikan. Jadi ketika kemalasan dirasa, jadi obatnya itu Allahumma paksakan, Allahumma paksakan, dipaksakan gitu kan. Saya pernah dengar itu cerita Gus Im ketika beliau harus malam-malam ngisi pengajian di Cikalong gitu kan, di mana di BLK gitu kan. Malas sih memang, tapi obatnya ya paksakan, ya kudunya justru obatnya itu. Tapi ketika sudah dipaksakan itu biasa aja gitu. Ternyata memang disitulah setan merasa dikalahkan. Gitu kan. Jadi ini menarik bagi kita. Jadi harusnya ketika kita hari ini merasa malas, paksakan gitu. Nah jadi memang menarik tadi yang antum sampaikan terkait dengan pemuda. Jadi kalau misalkan dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mengurus negara itu selalu beliau meminta pendapat dari anak-anak muda. Kenapa dari anak-anak muda? Tadi seperti yang antum sampaikan, otaknya masih fresh, banyak ide-ide cemerlang. Bukan tidak menghargai orang tua, bukan, tetapi memang anak muda inilah yang mempunyai gagasan-gagasan luar biasa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang begitu banyak sahabatnya dari kalangan anak-anak muda. Mungkin ini menjadi PR besar buat kita saja untuk membina, untuk mengembalikan generasi muda yang hari ini menjadi generasi muda yang tanda kutip tidak bagus di kalangan, di mata image masyarakat, menjadi pemuda yang benar-benar bisa dibanggakan oleh Islam. Takbir. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan antum senantiasa ikhlas, istiqomah dan hijrah, dan Allah berikan kesehatan untuk antum dan keluarga, juga istri dan anak-anak. Salam buat keluarga dan anak-anak semua. Baik kawan-kawan hijrah semua, demikian wawancara saya, sharing saya dengan Ustaz Rizal, salah satu pembina dari komunitas pemuda hijrah Cianjur atau KOPEA. Dan pada kesempatan malam hari ini begitu luar biasa beliau menyampaikan beberapa pengalaman beliau, mulai dari titik balik beliau dan juga mulai dari kehidupan beliau sampai hari ini gitu kan. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk memulai langkah hijrah kita menjadi ikhlas, istiqomah sampai akhir hayat kita.
Demikian dari kami, mudah-mudahan sharing kita malam hari ini bermanfaat, dan jangan lupakan doakan kami semua agar senantiasa ikhlas, istiqomah dalam menjalani aktivitas ibadah kita sehari-hari sampai ajal menjemput kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.